Ki Demang Purbo mempersembahkan Tanah Warisan, karya S.H. Mintarja. Jilid 4 bagian yang ketiga. Pada akhir bagian kedua yang lalu, Ki Tambi menemukan bekas perkelahian Wanda Geni dan Sabuk Tampar beserta 2 orang yang menjadi korban perkelahian itu. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Silahkan ikuti bagian ini. Ah, kau telah salah sangka. Aku adalah orang baru di Kademangan Candisari, meskipun aku dahulu tinggal di Kademangan itu pula. Dengarlah, aku tidak senang kalian berbuat serupa itu atas Kademangan kami, meskipun aku menyadari arti dari nama Panembahan Sekar Jagat. Sekarang aku dapat saja berbuat apa saja atas nama Putut Sabuk Tampar, karena kawan-kawanmu yang melarikan diri itu hanya mengetahui bahwa kalian telah berkelahi dengan Putut itu. Kalau sekarang misalnya aku mencekikmu sampai mati pun, Panembahan Sekar Jagat akan menyangka bahwa kau dibunuh oleh orang yang menyebut diri Putut Sabuk Tampar itu. Kau mengerti? Wajah orang itu menjadi semakin pucat, dan tiba-tiba suaranya menjadi kian gemetar pula. Jangan kau bunuh aku. Kenapa? Aku masih ingin hidup. Aku masih terlampau muda untuk mati. Aku belum pernah menghayati hidup yang sebenarnya. Tambi tertawa. Katanya, kau sudah terlampau lemah. Betapapun tinggi ilmumu, dan betapapun kerdilnya orang-orang Kademangan Candisari, namun membunuh orang yang tidak berdaya seperti kau ini, adalah pekerjaan yang paling mudah. Tetapi jangan bunuh aku. Tetapi Tambi seolah-olah tidak mendengar permintaan itu. Bahkan ia melihat sebuah golok, maka golok itu segera dipungutnya. Sebenarnya aku ingin membawa kau ke Candisari, mengobati kau kemudian melepaskannya. Karena kau adalah salah seorang utusan Panembahan Sekar Jagat yang sering mengambil upeti ke Kademangan kami. Tetapi karena kau telah mengancam kami, maka sebaiknya kau dimusnahkan. Habislah jejak yang akan dapat kau buat-buat untuk mencelakai Kademangan kami. Jangan, aku tidak akan mengancam kau lagi. Sekarang kau berkata begitu, tetapi lain kali kau akan berkata lain pula apabila kau sudah sehat dan berkesempatan untuk kembali ke indukmu. Oh, Tambi tertawa. Apakah artinya sumpah bagi kau? Bagi orang yang telah berani merampok dan melanggar hak orang lain. Akhir yang paling baik bagimu memang tidak ada lain daripada mati. Wajah orang itu menjadi semakin putih seperti kapas. Mulutnya menjadi gemetar, tetapi tidak sepatah kata pun yang masih dapat diucapkannya. Perlahan-lahan Tambi mendekatinya. Ujung golok di tangannya itu pun kemudian diacungkan tepat ke leher orang yang sudah tidak berdaya itu. Nah, apakah kau ingin meninggalkan pesan? Ampun, rintihnya, kau tidak akan membunuh orang yang tidak berdaya. Kau tidak pernah memikirkan, apakah orang yang kau rampok harta miliknya itu memiliki kemampuan untuk melawan atau justru mereka adalah orang-orang yang tidak berdaya sama sekali. Bahkan sekali 2 kali Wanda Geni dan mungkin juga kau telah memukul orang-orang yang tidak berdaya dan tidak melawan itu. Kini kau pun tidak akan bersandar kepada sifat-sifat kesatria seperti yang kau katakan. Aku memang bukan kesatria, aku adalah orang yang paling licik di muka bumi. Nah, apa katamu? Ampun, aku minta ampun. Ki Tambi tertawa, wajah itu sudah benar-benar seputih kapas. Bibirnya menjadi biru, dan sakit di punggungnya bahkan sudah tidak terasa lagi. Ki Tambi menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, begitulah kira-kira apabila perasaan takut sedang mencengkam jantung. Aku ingin sekali-sekali kau pernah merasakannya. Aku senang melihat kau ketakutan. Apakah kau tahu maksudku? Orang itu tidak menyahut. Begitulah perasaan orang-orang Candisari setiap kali kau dan Wanda Geni itu datang. Hatinya dicengkam oleh rasa takut hampir tidak tertanggungkan. Dan kau melihat ketakutan itu sambil tertawa. Dan sebaiknya kau pun pernah merasakannya juga. Orang itu masih tetap berdiam diri. Dadanya masih juga berdebar-debar dan jantungnya bergelora. Namun kemudian ia sempat menarik nafas panjang-panjang. Aku tidak bersungguh-sungguh akan membunuhmu. Aku hanya ingin kau merasakan perasaan takut itu. Sekarang marilah, kau aku bawa ke Kademangan Candisari. Ki Tambi berhenti sejenak. Sebenarnya aku ingin mengikuti kalian dan langsung bertemu dengan Panembahan Sekar Jagat.
Aku ingin menunjukkan sesuatu kepadanya. Mungkin ia pernah mengenalnya. Apakah yang akan kau tunjukkan itu? Niat itu untuk sementara aku urungkan. Apalagi sekarang, aku kira Panembahan Sekar Jagat sedang marah setelah mendengar laporan Wanda Geni. Kedatanganku tidak akan menguntungkan. Ya, tetapi apa yang kau tunjukkan, marilah, ikut aku ke Candi Sari. Kalau orang-orang Candi Sari terpaksa membunuhmu, bukan salahku. Tetapi mereka adalah pengecut seperti kau. Mereka tidak akan berani melakukannya apabila mereka ketahui bahwa kau adalah orang Panembahan Sekar Jagat. Orang itu tidak menjawab, dan Kitambi berkata selanjutnya, mungkin kau menganggap bahwa aku termasuk salah satu benih yang dapat menaburkan rintangan. Mungkin apabila kau sembuh kelak, kau akan membawa Panembahan Sekar Jagat untuk membunuhku. Tetapi itu adalah akibat yang wajar, dan aku masih tetap ingin menunjukkan sesuatu kepada Panembahan Sekar Jagat. Aku ingin tahu, apakah yang akan kau tunjukkan? Kitambi berpikir sejenak, kemudian diambilnya lencana yang selalu disimpannya di dalam kantong ikat pinggang kulitnya. Orang yang terbaring di tanah itu terbelalak melihat lencana yang diperlihatkan oleh Kitambi. Dan tiba-tiba saja ia bertanya, apakah kau termasuk salah seorang dari panggiring itu? He, Kitambi pun terkejut. Kau sudah mengetahui arti lencana semacam ini? Aku pernah melihatnya. Seseorang telah menyerahkan lencana itu kepada Panembahan Sekar Jagat. Orang itu berhenti sejenak. Tiba-tiba sakit di punggungnya menggigitnya lagi. Sejenak ia menyeringai sambil mengeluh. Aduh punggungku. Tambi mengerutkan keningnya. Katanya, marilah naik ke kuda itu. Aku bawa kau ke Candi Sari. Aku tidak dapat bangkit, apalagi naik kuda. Tambi berpikir sejenak, kemudian katanya, marilah naik bersama aku. Kau ceritakan seterusnya tentang lencana yang sudah kau ketahui itu. Orang itu tidak menjawab, namun ketika Kitambi mencoba menolongnya, ia mengeluh pendek, sakit sekali. Tetapi itu lebih daripada kau mati di pinggir jalan ini seperti kawanmu itu, sahut Kitambi. Aku terpaksa minta maaf kepadamu, bahwa aku tidak dapat mengurus mayat kawanmu. Aku tidak mempunyai waktu. Kalau kau sudah sampai ke Kademangan, mungkin aku akan kembali kemari bersama 1-2 orang untuk menguburnya. Orang itu tidak menyahut. Ditahannya perasaan yang biasa ketika Tambi mengangkatnya dan meletakkannya di atas punggung kudanya, sehingga kemudian kuda itu dinaikinya bersama. Untunglah, kudaku adalah kuda yang luar biasa. Tetapi kasihan juga, agaknya kita berdua terlampau berat baginya. Meskipun demikian, kuda itu berlari juga menunjuk Kademangan Candi Sari. Namun setiap kali orang yang terluka itu selalu menyeringai menahan sakit. Setiap goncangan karena langkah kudanya, orang itu mengeluh pendek. Tetapi ditahannya untuk tidak berteriak lebih keras. Aku masih tetap ingin mendengar keteranganmu tentang lencana itu. Kitambi bertanya, apakah kau mengetahui artinya? Orang itu berdesis. Terputus-putus ia menjawab, ya, seseorang telah datang kepada Panembahan Sekar Jagat dengan membawa lencana itu. Apa maksudnya? Untuk memperkenalkan lencana itu kepada Panembahan Sekar Jagat, bahwa lencana itu adalah pertanda dari segerombolan orang-orang yang berada di bawah pengaruh atau perlindungan seseorang yang bernama Panggiring. Kau tahu siapa Panggiring itu? Orang itu menggeleng. Aku tidak tahu, tetapi menurut pendengaranku, Panggiring adalah seorang yang berasal dari Candi Sari. Apakah maksud orang itu hanya sekadar memperkenalkan diri? Dan apakah orang yang datang itu sendiri yang bernama Panggiring? Bukan Panggiring. Dan orang itu membawa pesan, bahwa sebaiknya Panembahan Sekar Jagat melepaskan kebiasaannya untuk memeras orang-orang Candi Sari. Dada Kitambi menjadi berdebar-debar. Bagaimanapun juga, ternyata Panggiring masih tetap dipengaruhi oleh kecintaannya kepada kampung halaman. Namun sesaat Kitambi termenung. Bagaimana kalau yang terjadi sebaliknya? Panggiring sendirilah yang akan memeras Kademangan ini sampai kering. Tiba-tiba Kitambi teringat kepada orang yang menyingkir pada saat ia datang ke tempat orang-orang Sekar Jagat itu terbaring. Orang yang menyebut dirinya Putut Sabuk Tampar, utusan Resi Panji Sekar dari Peliridan untuk mengambil alih daerah Candi Sari dari tangan Panembahan Sekar Jagat.
Apakah ada hubungan antara Putut Sabuk Tampar dengan pesan Panggiring untuk Sekar Jagat? Pertanyaan itu tumbuh di dalam dadanya. Hubungan yang terjalin antara kakak dan adik untuk tujuan itu, meskipun mereka tampaknya berbeda bentuk. Tetapi Kitambi itu menggelengkan kepalanya. Ia tidak berani mengambil kesimpulan. Semuanya seperti tersaput kabut yang hitam baginya. Gelap, apalagi kesan yang didapatnya tentang adik Panggiring yang agaknya tidak begitu suka kepada kakaknya itu. Dan tanpa sesadarnya Kitambi itu bertanya, bagaimanakah tanggapan Panembahan Sekar Jagat atas pesan Panggiring itu? Panembahan Sekar Jagat menjadi sangat marah. Utusan Panggiring itu diusirnya. Pesan yang harus disampaikan kepada Panggiring adalah bahwa Panembahan Sekar Jagat tidak akan meninggalkan daerah kuasanya, seperti Panembahan Sekar Jagat marah ketika ia mendengar Wanda Geni tentang seorang yang menyebut dirinya Putut Sabuk Tampar yang mengaku dirinya utusan Resi Panji Sekar. Kitambi mengangguk-anggukkan kepalanya. Sementara kuda mereka berlari terus meskipun tidak begitu cepat, menuju ke Kademangan Candisari. Kapan hal itu terjadi? Bertanya Kitambi kemudian. Kira-kira lebih dari 2 bulan yang lampau. Ternyata Panggiring juga tidak berbuat apa-apa untuk seterusnya. Bahkan tidak berani memenuhi tantangan Panembahan Panji Sekar untuk saling bertemu. Kitambi mengerutkan keningnya. Mustahil, ia berkata di dalam hatinya. Mustahil kalau Panggiring tidak berani memenuhi tantangan Panembahan Sekar Jagat. Tetapi Kitambi tidak bertanya lagi. Selanjutnya yang terdengar selain derap kaki kuda adalah desah orang yang terluka di punggung kuda Kitambi itu. Ketika mereka telah semakin dekat dengan Kademangan, Kitambi terkejut karena mereka berpapasan dengan seekor kuda tanpa penunggang. Apalagi ketika dengan serta-merta orang yang terluka itu berkata, "Itu kudaku, kudaku yang direbut oleh Putut Sabuk Tampar." Kitambi menjadi semakin berdebar-debar. Tetapi ia tidak memberikan kesan getar di dalam dadanya. Bahkan ia bertanya, kenapa kuda itu dapat sampai di tempat ini? Entahlah, mungkin Putut Sabuk Tampar melepaskannya. Kitambi tidak menjawab lagi. Tetapi ia ingin melihat, apakah dugaannya tentang Putut Sabuk Tampar itu benar. Sepintas ia telah melihat orangnya. Dan orang itu dari kejauhan memberikan kesan bahwa ia memang pernah melihatnya. Demikianlah ketika kuda itu lewat di sebelah rumah Bramanti, Kitambi menarik kekangnya sehingga kuda itu berhenti. "Jangan mencoba lari kalau kau tidak ingin mati di jalan," desis Kitambi. "Kudaku adalah kuda yang baik. Ia akan tetap diam di tempatnya kalau kau tidak mengejutkannya." Kitambi pun kemudian meloncat turun. Tergesa-gesa ia masuk ke halaman rumah Bramanti. Tetapi alangkah terkejutnya orang itu ketika ia melihat Bramanti duduk dengan asyiknya sambil menganyam keranjang di bawah pohon sawo. Bramanti segera berdiri ketika ia melihat Kitambi datang. Dan dengan tergesa-gesa menyongsongnya sambil bertanya, "Dari mana Paman?" Agaknya Paman baru saja menempuh perjalanan berkuda. Kitambi menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak segera menjawab pertanyaan Bramanti, namun ia justru bertanya, "Dari mana kau Bramanti?" "Aku tidak pergi kemanapun Paman. Aku sedang menganyam keranjang sejak Wanda Geni masuk ke Kademangan ini. Oh, ketika itu aku bersembunyi di balik perigi di belakang rumah." "Hanya di belakang rumah?" "Tidak Paman. Aku kemudian merasa tidak aman. Aku pun kemudian pergi ke sungai." "Sendiri?" "Ya, sendiri. Sebenarnya aku akan pergi bersama Panjang. Tetapi aku terlalu tergesa-gesa, sehingga aku meninggalkan Panjang justru di dalam halaman ini." Setelah orang-orang Wanda Geni pergi, Panjang yang kemudian pergi ke bendungan singgah pula kemari. Tetapi sayang, aku tidak bertemu, karena aku masih ada di sungai. Kini ia pergi ke Kademangan. Ia tidak mempunyai waktu untuk menunggu aku di rumah ini. Kitambi memandang Bramanti dengan tatapan mata yang aneh. Dan tiba-tiba saja ia berkata, "Ibumu di mana?" "Di dalam Paman. Ibu sedang ada di dapur." Orang itu menjadi ragu-ragu sejenak. "Kenapa Paman memandang aku demikian?" bertanya Bramanti kemudian. "Apakah ada sesuatu yang aneh?" Tiba-tiba dada Kitambi berdesir. Seperti hendak menerkam lawannya, ia meloncat menyambar tangan Bramanti. Tetapi Bramanti sama sekali tidak berbuat apapun juga. Dibiarkannya tangannya dicengkam oleh Kitambi dan diangkatnya tinggi. "Kenapa dengan tanganku Paman?"
Kitambi itu pun kemudian tersenyum. Seolah-olah ia telah menemukan apa yang selama ini dicarinya. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya ia berkata, "Aku melihat sesuatu yang menarik perhatianku, Bramanti. Ternyata kau kurang teliti membersihkan dirimu. Lihat, noda ini masih melekat di badanmu. Tetapi itu tidak seberapa jelas. Meskipun kau telah berganti baju, tetapi ikat pinggangmu masih juga dinodai percikan darah. Bukankah kau baru saja berkelahi?" Berkelahi? Wajah Bramanti menjadi berkerut-kerut. "Aku bukan anak-anak lagi. Katakan, noda apakah yang mengotori ikat pinggangmu ini? Pagi tadi aku menyembelih ayam, Paman. Ayam kami cukup banyak. Sekali-kali ibu ingin juga lauk yang agak lain dari biasanya. Daun so, kelui, jamur barat dan telur ayam." Tetapi Kitambi seolah-olah tidak mendengar kata-kata itu. Diangguk-anggukannya kepalanya sambil berkata, "Aku memang sudah menduga, Bramanti. Anak Pruwita tidak akan menjadi seorang anak yang cengeng. Anak seekor Garuda akan menjadi Garuda pula. Aku tidak mengerti, Paman. Kalau Paman tidak percaya, bertanyalah kepada ibu. Aku percaya, Bramanti. Tetapi aku juga percaya bahwa kau telah tumbuh menjadi seekor Garuda yang lurus. Dan bukankah kau telah bertekad untuk mencuci nama keluargamu dengan perbuatan baik? Dan agaknya kau telah mulai melakukannya. Aku tidak mengerti, Paman. Baiklah, kalau kau tidak mengerti, marilah. Aku mempunyai oleh-oleh buatmu." Sorot mata Bramanti dipenuhi oleh berbagai macam pertanyaan. Tetapi ia mengikut Kitambi melangkah keluar regol. Namun tiba-tiba langkah Bramanti terhenti. Ia berdiri tegak sesaat ketika ia melihat seseorang di atas punggung kuda. Seorang yang sudah menjadi sedemikian lemahnya. Ketika melihat Bramanti, orang itu terkejut sejenak. Diangkatnya tangannya, menunjuk ke arah anak muda itu. Namun kemudian tangan itu terkulai, dan bibirnya terkatup sebelum ia sempat mengatakan sesuatu. Pingsan. Hampir saja orang itu terjatuh dari punggung kuda seandainya Kitambi tidak cepat meloncat dan menahannya. Ia pingsan. Ia telah menderita kesakitan yang luar biasa pada punggungnya yang barangkali patah ketika ia terpelanting dari atas kudanya. Kuda yang kemudian dipakai oleh orang yang menyebut dirinya Putut Sabuk Tampar. Anehnya kuda itu aku temui di sebelah padukuhan ini. Bramanti tidak menyahut, tetapi ia berdiri tegak di tempatnya. Sebelum pingsan, orang itu telah menunjukkan kepadaku siapakah lawannya yang telah menyebut dirinya Putut Sabuk Tampar. Bramanti masih tetap berdiam diri. "Aku minta diri, Bramanti. Aku akan membawa orang ini ke Kademangan. Biarlah ia mendapat perawatan. Sebaiknya orang ini tetap hidup. Aku ingin banyak mendengar tentang Panembahan Sekar Jagat. Tetapi ia akan dilepaskan juga seperti yang pernah terjadi," jawab Bramanti dengan nada yang berat. "Aku akan berusaha mencegahnya." Kitambi pun kemudian meloncat ke punggung kuda. Katanya pula sebelum kudanya meninggalkan regol, "Sebentar lagi aku akan datang kemari. Aku akan mengajakmu mengubur mayat yang masih terbaring di tempat perkelahian itu terjadi." Kitambi tidak menjawab, tetapi ia tersenyum saja, sambil mendorong kudanya maju dan melambaikan tangannya. Sejenak kemudian kuda itu telah berlari meninggalkan Bramanti yang masih berdiri termangu-mangu di depan regol halamannya. Sesaat ia merenungi debu yang tipis yang terlontar dari bawah kaki kuda Kitambi. Kemudian ditariknya nafas dalam-dalam. Terdengar ia berdesah, namun tidak sepatah kata pun yang diucapkannya. Namun demikian, betapa jantungnya serasa berdentangan. Ia merasa bahwa permainannya sudah benar-benar hampir berakhir. "Apa boleh buat?" desisnya kemudian sambil melangkah masuk ke dalam halaman rumahnya. Bramanti berpaling ketika ia mendengar ibunya memanggilnya dan bertanya, "Siapakah yang baru saja singgah kemari, Bramanti?" "Paman Tambi, Bu," jawab Bramanti. "Kenapa tidak kau persilakan naik? Paman Tambi hanya singgah saja sebentar." "Aku sudah mempersilakan, tetapi Paman Tambi tidak bersedia." Ibunya tidak bertanya lagi. Perempuan tua itu pun kemudian hilang di balik pintu. Dengan langkah satu-satu Bramanti pergi ke pekerjaannya kembali. Perlahan-lahan diletakkan dirinya duduk di bawah pohon sawo. Dipaksanya tangannya untuk meraih anyaman keranjangnya yang masih belum selesai. Tetapi ternyata Bramanti tidak dapat memusatkan perhatiannya kepada pekerjaannya.
Beberapa kali ia terpaksa melepas anyaman itu kembali karena ia salah menyusupkan rautan bambu, sehingga menjadi ganda. Sementara itu Kitambi langsung menunjuk ke Kademangan sambil membawa orang yang sedang pingsan itu. Agaknya kedatangannya telah mengejutkan beberapa orang yang sedang berada di halaman Kademangan. Beberapa orang tua-tua dan beberapa lagi para anggota pengawal dari golongan anak-anak muda. Siapakah orang itu? Bertanya Temunggul ketika Kitambi menyusup regol Kademangan. Salah seorang dari utusan Panembahan Sekar Jagat. Kenapa? Hampir berbarengan setiap orang yang mendengar jawaban Kitambi itu bertanya. Tetapi Tambi tidak segera menjawab. Dibawanya orang itu ke pendapa. Dan diangkatnya ia naik. Ki Demang, Ki Jagabaya dan para bebahu Kademangan yang lain segera mengerumuninya. Juga para anggota pengawal dari segala golongan. Orang ini pingsan, mungkin punggungnya patah, ia perlu mendapat pengobatan, desis Ki Demang dengan serta-merta. Ya, aku mengharap ia tetap hidup. Bawa ia masuk, perintah Ki Demang. Panggil dukun tua agar ia sempat menolongnya. Tubuh yang diam itu pun kemudian diangkat masuk ke peringgitan, sementara orang lain memanggil seseorang yang harus mengobatinya. Kitambi pun kemudian duduk di antara orang-orang Candisari yang gelisah, termasuk Ki Demang, Ki Jagabaya, Temunggul dan yang lain-lainnya. Kenapa dengan orang itu? Bertanya Ki Demang, apakah kau telah melakukannya? Kitambi menggelengkan kepalanya, tidak Ki Demang. Bukan aku, meskipun aku ingin melakukannya. Tetapi agaknya aku tidak akan mampu melawan Wanda Geni bersama 3 orang kawan-kawan itu. Tetapi peristiwa ini dapat menjadi ancaman bagi ketentraman Kademangan kita. Aku sudah berjanji bahwa tidak akan ada perlawanan apapun di Kademangan ini, seperti juga mereka berjanji tidak akan mengganggu gadis-gadis kita lagi. Tetapi orang itu akan dapat berbicara dan mengatakan apa yang telah terjadi atasnya, jawab Tambi. Ki Demang mengerutkan keningnya, dipandanginya Tambi sejenak, kemudian ia bertanya pula, apa yang telah terjadi atasnya? Ki Tambi menarik nafas dalam-dalam, desisnya, putut sabuk tampar. Wajah Ki Demang menjadi tegang. Orang itu telah muncul lagi. Ia akan dapat mengeruhkan hubungan antara Kademangan Candisari dan Panembahan Sekar Jagat. Selama ini tingkah laku Panembahan Sekar Jagat masih dapat dibatasi. Tetapi kalau kemudian karena kemarahannya, perbuatannya tidak dapat dikendalikan lagi, maka Kademangan ini akan menjadi abu. Demikianlah cerita jilid 4 bagian ketiga ini berakhir. Selanjutnya apa yang akan terjadi? Kita ikuti cerita lanjutannya pada bagian keempat mendatang. Jika Anda berkenan, silakan like, share dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe channel Ki Demang Purbo @Cerita Mataram. Nuwun.